Shalom manusia Allah yang perkasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 menuliskan kebenaran, tetaplah berdoa. Sebuah ayat yang sangat sederhana dan sangat singkat. Tetaplah berdoa adalah perintah Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun maksud dari pelaksanaannya, pertama-tama tidaklah hanya sekedar hendak mengingatkan umat Allah untuk melakukan doa sebagai kegiatan keagamaan secara lahiriah saja. Ketika Roh Kudus mengatakan kepada jemaat Tesalonika melalui Rasul Paulus supaya mereka tetap berdoa, pada dasarnya Allah hendak mengarahkan umat kepada pengembangan manusia batiniah dalam bersikap mempercayai Allah dan bergantung secara mutlak kepada Allah dalam segala hal di hidup ini. Oleh karena itu, perintah Allah untuk tetaplah berdoa yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini haruslah memiliki pengertian bahwa sebagai umat Allah, kita harus yang pertama menjadikan doa sebagai sebuah gaya hidup umat Allah, bukan hanya sebagai sarana permintaan tolong ketika kita membutuhkan pertolongan Allah saja. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, harus diakui dengan jujur, sekalipun memang terdengar memalukan, bahwa seringkali umat Allah dalam ketidakbertumbuhannya secara rohani telah menjadikan doa sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah ketika hidup sedang berada dalam permasalahan yang rumit. Sementara itu dalam keseharian kita sebagai umat Allah, Allah bukanlah merupakan pribadi yang terutama dan yang paling kita inginkan dan hormati. Oleh karena itu, doa sebagai sarana berkomunikasi umat dengan Allah, Allah dengan umat tidaklah menjadi kegemaran. Dia, doa itu, hanya kita lakukan ketika kita membutuhkan pertolongan Allah saja. Supaya lewat doa yang kita panjatkan, Allah berkenan menolong kita dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kehidupan umat Allah yang seperti ini tentu saja menjadi kehidupan yang tidak dikehendaki Allah atau diperkenankan oleh Allah. Karena hal ini sama sekali tidak menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang yang telah menerima penebusan Allah, sudahlah seharusnya apabila umat Allah menempatkan dan menjadikan Allah sebagai pribadi yang terutama dalam hidup ini, yang paling kita inginkan dan yang paling kita hormati dalam hidup ini. Dan salah satu perwujudan nyata dari sikap ini adalah ketika kita menjadikan doa sebagai kebiasaan atau gaya hidup. Tidak harus dengan cara tidak melakukan kegiatan apapun setiap hari, atau hanya di dalam kamar saja, menutup pintu rapat-rapat, tutup mata, kemudian berdoa sepanjang hari. Menjadikan doa sebagai gaya hidup yang saya maksudkan adalah merupakan sebuah kehidupan yang sadar Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Sehingga kalaupun secara fisik kita tidak berdoa selama 24 jam, mungkin hanya 20 menit, 30 menit, 1 jam atau 2 jam dalam sehari. Namun secara batin kesadaran bahwa Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia telah menjadikan kita orang-orang yang selalu terkoneksi, terhubung 24 jam dengan Allah. Inilah yang saya maksudkan ketika saya berkata, marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, yang telah menerima segala kebaikan Allah dan penebusan Allah, menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Yang kedua, jadikanlah doa sebagai tempat mengenal Allah, sebagaimana Allah telah mengenal kita. Tetaplah berdoa haruslah dimengerti sebagai suatu
pengajaran penting dalam kehidupan umat Allah, di mana doa bukan lagi merupakan tempat untuk mengubah kehendak Allah menjadi kehendak kita, sebagaimana yang seringkali salah dipahami oleh banyak orang percaya. Ketika banyak orang menjadikan doa sebagai tempat di mana Allah mendengarkan apa yang kita kehendaki, bukan kita yang mendengarkan apa yang Allah kehendaki. Itu sebabnya banyak doa yang disampaikan umat kepada Allah berakhir dalam kekecewaan, oleh karena tidak membuahkan hasil. Padahal ketika Allah mendengarkan semua doa yang diucapkan umatnya menurut kehendak hati mereka, doa itu pertama-tama haruslah didasari dengan pengenalan umat kepada firman Allah yang benar, sekaligus pengenaan umat akan firman Allah yang telah dikenalnya itu. Karena itu, doa pada dasarnya adalah sebuah komunikasi, percakapan antara roh manusia dengan roh Allah, yang di dalamnya berisi kerinduan dari kita untuk mengenal Allah yang tak terbatas itu, dan kerinduan Allah untuk menyatakan siapakah dirinya kepada kita, umat yang dikasihinya. Disinilah keinginan kita, kehendak kita telah juga merupakan keinginan dan kehendak hati Allah. Maka terjadilah bagi kita apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Untuk itu, tetaplah berdoa. Amin.